Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu serta jemaah salat zuhur rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah karena Allah masih mengizinkan kita untuk melaksanakan perintahnya di saat ini, di mana ternyata masih ada sebagian kita yang ketika ada perintah Allah datang, dia masih nyantai-nyantai saja, tidak segera melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Semoga dengan kesyukuran ini Allah tambah lagi keimanan tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di pertemuan sekarang saya disuguhkan beberapa pertanyaan Bapak Ibu sekalian, jadi kita akan bahas dulu beberapa pertanyaan yang telah diajukan oleh Bapak serta Ibu yang telah dibagikan oleh BKM ya lewat Google Form. Kalau tidak ada waktu, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan yang langsung diajukan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, Pak Ustadz izin bertanya, apakah hukum dan kaidah tajwid itu berlaku juga ketika membaca hadis atau ketika dipakai dalam percakapan bahasa Arab? Ya, tajwid itu ya, hukum tajwid itu ada setelah ada Al-Quran, dan Al-Qurannya sudah tersebar bukan hanya di daerah Arab saja. Al-Quran pertama kali Allah turunkan di Arab. Maka pada awalnya, termasuk sependek pengetahuan saya, Rasulullah pun juga tidak memberikan ilmu tajwid. Jadi Rasul tidak mengatakan ikhraju kulli harfin min makhrajihi dan seterusnya. Tidak mendefinisikan apa itu tajwid, isinya tajwid seperti apa. Kenapa? Karena orang Arab memang kalau udah bicara kayak begitu. Hanya ada beberapa kekhususan yang dipakai dalam bahasa Arab, atau bukan begitu. Ada kekhususan yang ada dalam Al-Quran yang tidak ada dalam bahasa Arab. Jadi kalau melafalkan huruf, orang Arab sama Al-Quran harusnya sama. Baca A, baca A, ya. Bukan kemarin kita ada materi bedakan antara huruf A dengan A, bedakan antara huruf H dengan H. Itu orang Arab memang juga harus bisa. Tapi ada beberapa yang memang tidak perlu membaca hadis, ngomong bahasa Arab pakai kaidah tajwid. Contohnya, ya, dulu kita di materi tempat keluar huruf ada namanya al-khayshum. Al-khayshum rongga hidung, di mana yang masuk ke rongga hidung adalah huruf-huruf gunnah. Gunnah contohnya kata apa? Ya, kata inna, nun tasydid inna itu gunnah. Ya, ngomong inna dalam bahasa Arab dengan Al-Quran tidak perlu disamakan. Ya, kalau kita lagi baca Al-Quran, inna a'tayna digunakan masuk rongga hidung. Inna a'tayna gitu. Tapi kalau lagi ngomong bahasa Arab, ya, ngomong innanya tidak perlu.
Inna zawjati salihah. Maksudnya apa tuh? Sesungguhnya istriku salihah. Gak perlu begitu ya. Ada kata anta atau antum. Anta atau antum itu harus ada gunnahnya. Antum, kuntum. Kalau dalam Al-Quran. Kalau bapak ibu lagi ngomong bahasa Arab biasa aja, nggak perlu begitu ya. Contohnya ada kata di dalam bahasa Arab, min aina anta, dari mana kamu? Bapak ibu nggak perlu kalau dalam bahasa Arab ngomong nggak perlu min aina anta, nggak perlu begitu, biasa saja min aina anta ya. Dalam Al-Quran ada kata insya Allah, insya Allah. Dalam bahasa Arab ada kata insya Allah, ada, bahkan kita sudah biasa mengucapkan kata insya Allah. Enggak perlu kalau ibu nanti siang mau ikut pengajian, ibu tanya jauh-jauh ngejawab insya Allah. Enggak perlu begitu, biasa ya. Insya Allah. Karena kalau yang insya Allah itu pas lagi baca Al-Quran. Kalau lagi ngobrol biasa saja ya. Biasanya apalagi kata-kata yang biasanya ada dalam percakapan kita tapi juga ada dalam Al-Quran. Masya Allah ya. Masya Allah biasanya Masya Allah. Gak perlu Masya Allah, gak perlu gitu ya. Tapi kalau melafalkan huruf yang sempurna tetap dalam bahasa Arab harus benar. Bagaimana kalau baca hadis? Ibu bapak, hadis itu adalah ungkapan atau perbuatan Rasulullah. Kira-kira ya. Kalau tadi saya menjelaskan orang Arab ngobrolnya kayak gitu, Rasul kalau ngomong kira-kira pakai tajwid. Hadis pertama dalam kumpulan contohnya hadis arba'in atau hadis riyadhus shalihin ada kata innamal a'malu binniyat. Apakah dulu Rasul ngomong? Hai para sahabat, innamal a'malu binniyat. Itu kira-kira kalau ngomong biasa? Enggak gitu. Biasa saja. Innamal a'malu binniyat. Ya. Semuanya bagi setiap amal tergantung pada niatnya. Kalau lagi baca Al-Quran, ya di sana berlaku gunnah. Innamal a'malu binniyat. So, kenapa binniyat? Sepanjang ada di sana ada istilahnya pada arid disukun. Bacanya boleh 2, 4 atau 6 harokat. Ya. Kalau Al-Quran iya, kalau hadis nggak perlu begitu. Ya. Apalagi contohnya yang hadis yang ini tentang sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik kalian man ta'allama al-Qur'ana, siapapun yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Ibu bapak pas baca hadis tersebut gak perlu pakai tajwid yang ketika kayak seperti baca Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Gak perlu begitu. Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Jadi Al-Quran itu tajwid itu memang khusus untuk Al-Quran. Nanti ibu bapak kalau pas baca hadis gak perlu begitu. Walaupun kalau boleh gitu juga ya mangga-mangga aja sih ya. Ya cuman rada aneh aja kalau dulu Rasul bacanya kayak gitu. Pada saat Rasul ngomong ya ngomong biasa saja, tidak begitu ya. Jadi ini adalah khusus untuk Al-Quran tajwid itu. Kemudian yang kedua, Pak Ustaz, ketika saya membaca huruf Ra yang bertasydid, ya Allah yang bertasydid itu kan ditekan. Nah tapi katanya salah karena saya menekan huruf Ra-nya itu jadi terputus Ra-nya. Ya iyalah,
Dikatakan harus mengalir, mohon penjelasan dan bagaimana caranya Ustaz. Ya, huruf ra, ya, ra yang bertasydid, contohnya dalam basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Ya, setiap yang ada tasydid dia harus rasakan. Kerasa ada dua huruf di mana di antara caranya tekan, namun tidak boleh jadi di jeda bacanya, jadi nggak boleh begini, ibu bapak. Ya, contohnya nih, ya. Contoh yang gak ada tasydid adalah bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu contoh yang gak tasydid. Juga gak boleh, karena katanya harus ditekan, jadi bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi patah-patah gitu ya. Tetap aja ngalir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Karena saking ingin menekankan bahwa di sana ada tasydid, ya. Tidak terlebihan juga ibu bapak ya. Tetap tasydidnya harus terasa. Ibu dan bapak salah kalau baca Bismillah dengan cara Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kurang kawinan tuh Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau lupa. Kalau bacanya Bismillahirrahmanirrahim, tetap ada tekanannya di tasydid di ra-nya. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Tapi tidak boleh dengan ditekannya jadi di jeda. Begitu ya Bu ya. Terputus katanya ra-nya ya. Baik, semoga difahami. Yang ketiga, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya seputar tahsin. Saya awam, apa itu tahsin? Karena hanya mendengar dan kurang memahami apa arti dari kata tahsin. Nah, pertanyaannya adalah keutamaan apa saja jika kita mempelajari tahsin dalam tilawah Al-Quran? Keutamaan apa saja jika kita mempelajari tahsin dalam tilawah Al-Quran? Sebelumnya terima kasih dan semoga berkenan menjawab, karena dasarnya manusia itu belajar pasti malas, dan karena pikirnya pahala mungkin kami mudah-mudahan dibukakan pintu kami untuk terus memakmurkan masjid dan mempelajari Al-Quran. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Al-Quran itu dalam bahasa Arab, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, sesungguhnya kami menurunkannya, ya, Quran Arabiyyan, dalam bahasa Arab. Nah, kenapa kita perlu belajar tahsin atau tajwid? Karena kita bukan orang Arab. Apakah orang Arab sekarang tidak perlu belajar tajwid? Perlu juga. Karena kenapa? Karena tadi ada kekhususan Al-Quran yang tidak ada dalam bahasa Arab. Kalau saja orang Arab perlu belajar tahsin atau tajwid, apatah lagi kita yang orang sini, ya? Apa keutamaan kita mempelajari tajwid atau tahsin? Yang pertama tentunya adalah agar bacaan Al-Quran kita benar. Tahsin artinya memperbaiki. Tahsin artinya memperbagus. Tahsin artinya menyempurnakan. Apa yang kita perbaiki? Yaitu bacaan Al-Quran. Seperti layaknya yang sering kita contohkan, kata alhamdulillah, kan kalau kita seringnya baca alhamdulillah,
bukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu bapak datang Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kan harusnya begitu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kan banyak sekali yang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin dibacanya dengan Alhamdulillah, bukan Kalau kita akan belajar tajwid, bisa jadi libas saja dalam bahasa kita, dalam percakapan kita kan jarang kita mengucapkan kata yang ada haknya. Ya, coba sehari-hari kan ngomongnya hak dan sehari-hari, ya kan? Aduh, mulai capek bisa nih ripuh, kan? Aduh, mulai ripuh, gitu kan? Ripuh biasa, lelah. Tidak lelah kecuali panggilan yang gitu ya, Pak, mungkin ada gitu lah, Mama, itu kekhususan mungkin ya. Biasa kan kalau anak-anak makan ayam suka bagian pahanya, kan paha. Relatif kita tuh kalau mengucapkan huruf sehari-hari hak saja, haknya sangat jarang. Makanya ketika mengucapkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alhamdulillah, bacanya jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alhamdulillah. Nah, dengan kita belajar tajwid, dengan kita belajar tahsin, kita harus perbaiki ini, bahwa gak boleh Ar-Rahman tapi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena kenapa Rabbil Alamin? Dan kita mah biasanya ngomongnya Alamin, harus deh gitu kan. Ada zaman sekolah saya ada pelajaran IPA sama IPS. Itu teh kalau kita perhatikan ya, IPA itu unsurnya udah dua katanya bahasa Arab, ilmu pengetahuan alam, kan ilmu pengetahuan alam, ilmu dari bahasa Arab aslinya apa? Ilmu. Alam bahasa Arab juga, yaitu alam, semesta alam. Jadi alam yang biasa kita ucapkan ini, alam raya ini bahasa Arabnya adalah alam. Rabbil Alamin, Tuhan penguasa semesta alam, gitu. Bahaya kalau kita sudah belajar tajwid, karena tadi udah melafalkannya bisa salah, ya. Terus bagaimana nanti kaitannya dengan apa namanya tuh? Apakah berdosa atau tidak ketika kita membaca Al-Quran salah? Ya, kalau bapak dan ibu membaca Al-Quran salah dalam proses belajar, insya Allah dimaafkan. Tapi kalau bapak dan ibu baca Al-Quran salah dan tidak belajar, wayahna etamah dosa. Kenapa dosa? Ya ibu bapak kenapa nggak belajar? Berarti kan udah bisa, ya kan? Nggak belajar berarti sudah bisa. Ya tiba-tiba ngomong alhamdulillah. Masih ingat apa artinya alhamdulillah dengan alhamdulillah? Kalau alhamdulillah artinya segala puji, kalau alhamdulillah kematian, kehancuran, itu alhamdulillah. Jadi kalau bacanya alhamdulillah, ya segala kehancuran lillahi, kan fatal banget. Makanya bapak dan ibu membaca Al-Quran yang diantaranya membaca melafalkan huruf yang salah termasuk lahnul jali, kesalahan yang fatal, ya, bukan hanya salah-salah yang kecil tapi itu fatal. Makanya kalau memang belum bisa belajar, kalau nggak belajar berarti husnul dzonnya sudah bisa.
Membaca Al-Quran sengaja disalahkan karena udah gak belajar kan, karena udah bisa. Jadi wayahnya apa dosa ya. Kecuali bapak dan ibu, saya masih proses belajar, tapi asli dan benar masih belajar. Kok masih ada salah-salah saja, semoga Allah mengampuni, gak apa-apa ya. Tentu ada juga beberapa keutamaan lain yang dahsyat bagi mereka yang belajar Al-Quran. Bukan hanya sekedar supaya menjaga bacaan Quran kita agar benar, terlindung, terjaga dari kesalahan, juga insya Allah akan berbuahkan pahala. Kenapa? Karena sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, kata Rasul. Artinya dengan kita belajar Al-Quran, mulai dari sisi bacanya saja, belum sampai ngafalnya, belum sampai memahami, itu sudah termasuk golongan orang-orang yang terbaik. Orang yang terbaik kan gak mungkin Allah akan siksa, begitu ya. Bersyukurlah kepada Bapak Ibu yang istiqomah belajar Al-Quran ya. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, kita kan bukan orang Arab, ya, atau keturunan Arab ya. Betul Pak, habis sudah bisa. Nah, apakah memang harus mengucapkan bacaan Quran itu seperti orang Arab, ya, atau yang semampunya kita lidah Indonesia? Dan apabila terdapat kesalahan dalam pengucapannya, kita jadi berdosa. Ya, nyambung dengan yang barusan dulu ya. Ya, baca Al-Quran harus kayak orang Arab, dan itu ada hadisnya. Yaqra'ul Qur'ana min hudil Arabi wa aswabiha. Baca Al-Quran itu harus kayak orang Arab yang fasih, ya, yang benar. Gak boleh kita baca Quran pakai gayanya gaya Sundaan, gaya Jawaan, gaya Turkian, gaya Padangan, gaya bahaya Pak kalau tidak disadarkan. Sholat menjadi pada aneh-aneh kira-kira ya. Harus tetap ya, walaupun kita bukan orang Arab, tetap kalau baca Al-Quran harus kayak orang Arab. Memang orang Arab sendiri kalau lagi komunikasi biasa pasar umum biasa aja. Aneh juga memang orang Arab kalau umumnya pakai Arab yang resmi. Makanya saya pernah lihat video sampai cukup viral di Arab, ada anak kecil ya, dia pakai bahasa Arab yang resmi itu sampai bagi mereka tuh keanehan yang nyata. Viral, kemudian diundang ke stasiun televisi di sana, kemudian dia diwawancara. Saking anehnya orang Arab yang ngomong pakai Arab yang resmi, itu orang Arab sendiri. Jadi wayahna Bapak Ibu ya, walaupun kita bukan orang Arab, wayahna kita tetap kalau baca Al-Quran harus pakai gayanya Arab. Kenapa? Karena tadi inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Itu kata Allah di surah Yusuf ya, bahwa Allah menurunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab, maka cara bacanya pun harus pakai cara bahasa Arab ya. Ada beda cara antara kita dengan yang Arab. Kalau kita lagi ngomong biasa nggak apa-apa, biasa saja. Tapi pas lagi Al-Quran tetap gayanya Arab yang perlu dipakai. Jangankan Al-Quran, saya orang Sunda, suatu ketika ngomong Pak gagayaan pakai bahasa Jawa, adalah saya dikit ya bahasa Jawa yang saya bisa dikit. Sama orang Jawa ngobrolnya dari sedikit Bapak Ibu saya sama orang Jawanya. Kenapa? Karena saya ngomong bahasa Jawa pakai gayanya, gaya orang Sunda, disenserikan kata orang Jawa. Persis seperti saya dengar orang Jawa pas ngomong pakai bahasa Sunda, padahal Jawa masih mendok kumaji. Bajingan mana? Kan sih lucu ya begitu. Sama kita baca Quran pakai gaya kita disenserikan kayak gitu Allah. Nah ya kan Allah tuh nurunin Al-Quran pakai bahasa Arab. Kenapa jadi pakai gaya Sunda? Kenapa pakai gaya Jawa ya? Jadi pastikan lagi baca Al-Quran gayanya pakai gaya Arab. Tenang Bapak Ibu, jangan merasa kita bukan keturunan Arab.
Kalau saya pasti kadang-kadang ngaku keturunan Arab, ya. Kenapa? Karena Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukannya di Arab. Nabi Adam diturunkannya di daerah India, Siti Hawa diturunkan di daerah Jeddah, ketemunya di Padang Arafah, kan ya, Arafah, atau di bukit apa namanya? Jabal Rahmah, ya, kan Jabal Rahmah, jadi Padang Arafah, kan itu di Arab, sana di Baros. Jadi kalau kita kali-kali ngaku turunan Arab dan Allah, kadang semua kita turunan Nabi Adam sama Siti Hawa kan, bukan keturunan kera. Kalau kata Darwin, bukan kata Darwin bahwa manusia adalah hasil evolusi dari kera. Wallahu a'lam, semoga kajian ini menjadikan ilmu yang berbuahkan amal. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita dalam rangka mempelajari Al-Quran ini. InsyaAllah selasa depan kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.